warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nur Afni dengan nomor induk mahasiswa 195150033. Saya mahasiswi Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Perbankan Syariah, kelas Perbankan Syariah 1 semester 3, angkatan 2019. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Akuntansi Perbankan Syariah yang diampu oleh dengan hormat saya sebutkan namanya Ibu Nurifah Hidayah SEMSC. Saya bagian dari kelompok 7. Dalam video ini kami akan menjelaskan materi tentang analisis laporan keuangan bank syariah. Baiklah, pengertian laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangannya lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan perubahan posisi keuangan, atau yang dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti misal laporan arus kas atau laporan arus dana. Catatan ini juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut. Misalnya, informasi keuangan segmen industri, geografis, serta pengungkapan pengaruh perubahan harga. Dan pengertian laporan keuangan itu adalah laporan yang dirancang untuk para pembuat keputusan, terutama pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan hasil usaha perusahaan. Laporan keuangan itu terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan laba rugi, 3. Laporan arus kas, 4. Laporan perubahan modal, dan yang terakhir yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Baiklah, neraca itu menginformasikan posisi keuangan pada saat tertentu yang tercermin pada jumlah harta yang dimiliki, jumlah kewajiban, dan modal perusahaan. Laporan laba rugi menginformasikan hasil usaha perusahaan pada suatu periode tertentu. Dan laporan perubahan modal menginformasikan perubahan ekuitas perusahaan sebagai akibat operasi perusahaan dan transaksi dengan pemilik dalam suatu periode tertentu. Dan laporan arus kas menginformasikan perubahan dalam posisi keuangan sebagai akibat dari kegiatan usaha, pembelajaran, investasi selama periode yang bersangkutan. Serta catatan atas laporan keuangan menginformasikan kebijakan akuntansi yang mempengaruhi posisi keuangan dari hasil keuangan perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan tujuan akuntansi. Dalam standar akuntansi keuangan menjelaskan bahwa tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melihat apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen berbuat demikian agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Berikut saya akan menjelaskan sedikit tentang pengguna laporan keuangan dan calon pemilik perusahaan. Perlu kita mengetahui bagaimana keadaan keuangan perusahaan dan prospeknya di masa yang akan datang. Bagi pemilik informasi itu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan apakah ia akan tetap mempertahankan kepemilikannya atau menjualnya dan menanamkan modal di tempat lain. Dalam pihak kreditur, agar pihak kreditur mengetahui perkembangan perusahaan setelah pinjaman diberikan. Setelah pinjaman diberikan, bagaimana kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan untuk pengambilan keputusan apakah akan menambah pinjaman atau menarik pinjaman yang telah diberikan. Dan kalau dalam pihak pemerintah, agar mengetahui keadaan keuangan perusahaan untuk tujuan-tujuan pajak dan regulasi lainnya. Dalam manajemen perusahaan, jenis informasi yang dibutuhkan untuk tiap-tiap manajemen
perusahaan berbeda sesuai dengan besarnya perusahaan. Menurut ahli hukum, menggunakan informasi akuntansi dalam hal tuntutan hukum yang berhubungan dengan harta perusahaan. Jelaskan bagian neraca bank umum dan neraca bank syariah. Yang pertama yaitu neraca bank umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pasal 34 menyebutkan setiap bank umum diwajibkan menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dengan perhitungan rugi atau laba. Menyampaikan laporan keuangan berupa neraca dengan perhitungan rugi atau laba. Oke, yang kedua yaitu neraca bank syariah. Untuk bank syariah terdapat beberapa perbedaan sedikit instrumen di dalam neraca bank. Perbedaan tersebut ditekankan pada perbedaan sistem dalam hal pemberian, pinjaman, pembiayaan, dan pengelolaan bank pada pihak ketiga. Pada bank syariah tidak menggunakan instrumen bunga baik dalam hal kredit maupun simpanan nasabah. Maka untuk hal-hal tersebut seperti yang dijelaskan sebelumnya digunakan kontrak mudharabah dan musyarakah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya digunakan kontrak mudharabah dan musyarakah. Laporan perhitungan atau laba rugi, profit and loss statement, atau lebih dikenal juga dengan income statement dari suatu bank umum adalah suatu laporan keuangan bank syariah yang menggambarkan pendapatan dan biaya operasional dan non-operasional bank serta keuntungan bersih dan biaya operasional itu dalam suatu periode tertentu. Laporan laba rugi bank syariah. Bentuk laporan laba rugi bank syariah itu secara umum hampir sama dengan bentuk laba rugi bank konvensional. Hanya untuk pendapatan bunga di bank konvensional itu pada bank syariah merupakan pendapatan seperti murabahah, mudharabah, salam, istisna, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan beban atau pendapatan bunga yang terpaksa diterima oleh bank syariah dimasukkan ke dalam pos pendapatan atau beban dana-dana tidak halal atau dimasukkan ke dalam pos operasional lainnya. Baik, sekian itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.